Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah metode penelitian tentang analisa sistem reservasi klinik kecantikan online. Presentasi ini disusun oleh Rizky Alamsyah dengan NIM 12191884, Danar Fauzan Zain dengan NIM 12192194, Oki Lutfiana dengan NIM 12192354, Novita Ningsih NIM 12190909, dan Intan Syifa Nurjana dengan NIM 12191994. Masuk ke latar belakang masalah. Perkembangan pembangunan teknologi sekarang ini, khususnya teknologi informasi, berkembang dengan sangat pesat. Saat ini seringkali kita mendengar mengenai teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Dalam hal ini, yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu sebuah klinik kecantikan yang ingin menciptakan suatu aplikasi agar memudahkan para customer-nya untuk melakukan pemesanan produk dan jasa dengan mudah, kapanpun, dimanapun, dan dalam waktu yang tidak dibatasi. Maka dilakukan perancangan sistem informasi penjualan produk berbasis aplikasi di perusahaan tersebut. Saat ini di berbagai negara, bahkan berbagai belahan bumi, sedang dilanda kasus virus COVID-19. Sehingga pembatasan kegiatan masyarakat diperketat untuk mencegah penularan virus tersebut. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Semua kegiatan offline dialihkan menjadi online. Dan karena itu juga klinik kecantikan Life Beauty Care ingin menciptakan terobosan yang baru agar konsumennya dapat kembali melakukan pembelian produk dan konsultasi secara baik meskipun di tengah suasana pandemi saat ini. Dan untuk kedepannya agar para konsumen bisa kapan saja dan di mana saja melakukan pembelian ataupun konsultasi tanpa harus pergi ke kliniknya. Adapun tujuan pembuatan program ini adalah untuk menerapkan program aplikasi yang berbasis web dalam bidang bisnis sebagai sarana untuk efisiensi dan penerapan teknologi informasi dalam dunia perdagangan. Kedua, selalu terhubung dengan pelanggan, memudahkan diakses kapanpun dan dimanapun, dapat menjangkau target pasar yang lebih luas, menghemat waktu, meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan program ini adalah memberikan informasi yang dibutuhkan customer mengenai produk yang akan dicari dan dibeli, meningkatkan efisiensi waktu customer dalam melakukan transaksi pembelian, memudahkan penyimpanan dan pengaturan penjualan dan data customer, memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian secara online. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yaitu bagi penulis. Penelitian ini dapat berguna dalam mengaplikasikan dari teori-teori yang diperoleh selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan ke dalam pengaplikasian di lapangan. Penelitian ini juga akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 2. Bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah cara pemesanan dan transaksi, serta memberikan informasi yang lebih lengkap tentang produk yang dijual. 3. Bagi akademisi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan penelitian selanjutnya berupa kerangka teoritis serta faktor-faktor penyebabnya. 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini sangat penting karena untuk menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta ataupun kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat gambaran menyeluruh dari objek yang dilakukan penelitian. 4. Ruang lingkup. Semua kalangan yang ada, terutama perempuan dewasa yang ingin merubah penampilan mereka atau berkonsultasi atas keluhan yang dialami. Proses bisnis atau prosedur bisnis dari suatu sistem. Entry Relationship Diagram atau ERD. Entry Relationship Diagram adalah pemodelan basis data relasional yang menggambarkan
hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Berikut adalah ERD pada Live Beauty Care. Spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Adapun spesifikasi file yang digunakan dalam perancangan sistem informasi pengolahan data Live Beauty Care sebagai berikut. 1. Tabel pemesanan. Nama database db_klinik kecantikan. Nama tabel pemesanan. Akses file random, media hard disk, panjang record 100. Ini adalah tampilan dari tabel pemesanan. C. Use case diagram. Menurut Martin Fowler, use case diagram adalah cara untuk merekam persyaratan fungsional sistem. Use case diagram mendeskripsikan interaksi antara user dengan sistem. Use case diagram admin dan user. Dapat dilihat di sini ada use case diagram di mana admin dapat mengakses sistem login, kelola database, kelola sign up, kelola data karyawan, kelola data barang atau jasa, dan kelola transaksi. User dapat mengakses sistem login, kelola transaksi, dan transaksi. Manager dapat mengakses sistem login dan cek laporan. Dan pelanggan dapat melakukan sistem transaksi. Kelas diagram. Dalam kelas diagram di sini ada customer, konsultasi, pemesanan, pembayaran, dan produk. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau tindakan dalam sistem. Dan ini adalah tampilan dari alur aktivitas atau tindakan sistem dalam Live Beauty Care, di mana admin dapat memilih menu data lokasi, lalu menampilkan menu data lokasi, dan di sini dapat menambah jika iya maka akan update data klinik, dan jika tidak maka akan masuk ke edit. Jika iya maka update data link, jika tidak maka akan hapus. Dan dari update data link nanti akan masuk ke dalam data link yang telah diupdate dan berhasil diupdate pada menu klinik. Proses penelitian dengan menggunakan salah satu model penggambaran sistem. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Alasan perlunya metodologi pengembangan sistem adalah yang pertama, menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Menurut adanya dokumentasi yang konsisten bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Macam-macam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, metode System Development Life Cycle atau SDLC. Metode prototype adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Tahap-tahap SDLC yaitu pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Lalu, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Berikutnya, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, merancang sistem informasi baru,
mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, serta memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru. Dengan kelebihan, yang pertama memudahkan diaplikasikan, yang kedua memberikan template tentang metode analis, desain, pengkodaan, pengujian, dan pemeliharaan. Kekurangan yang pertama, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini biasanya melakukan iterasi tidak langsung. Yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal dan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Yang keempat, pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Kedua, model waterfall. Tahap-tahap metode waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak, kemudian desain, kemudian pembuatan kode program, lalu pengujian, dan berikutnya pendukung atau pemeliharaan. Kelebihannya adalah, yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Yang kedua, dokumen pengembang sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Kekurangan, yang pertama, diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Yang ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 3. Model prototyping. Tahapan-tahapan model prototyping yaitu pertama, pengumpulan kebutuhan, yang kedua, membangun prototyping, yang ketiga, menggunakan sistem, yang keempat, mengkodekan sistem, lalu menguji sistem, mengevaluasi prototyping. Kelebihan model prototyping. Yang pertama, prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. Punya kemampuan menangkap rekrutmen secara konkret. Lalu digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangan dari model prototyping yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.